Nama saya Safira Manda Sinaga dengan NIM 2103005025. Saya dari grup 3 PAS 1. Di sini saya akan menjelaskan tentang daya serap air dan daya serap minyak. Yang pertama adalah daya serap air. Daya serap air merupakan salah satu karakteristik fisik yang berhubungan dengan sifat kelarutan tepung ketika ditambahkan air. Daya serap air merupakan parameter yang menunjukkan besarnya kemampuan bahan menarik air di sekelilingnya atau kelembapan udara untuk berkaitan dengan partikel bahan atau bertahan pada pori antara partikel bahan. Semakin besar daya serap air, maka semakin mudah air terserap ke dalam tepung dan mengisi rongga di dalam granula pati. Daya serap air mie yang dihasilkan sangat berkaitan dengan sifat retrogradasi pati. Semakin tinggi nilai daya serap air menyebabkan mie yang dihasilkan akan mudah lunak saat direbus. Daya serap air yang tinggi pada mie basah dipengaruhi oleh kandungan amilosa pada bahan baku yang digunakan. Kandungan amilosa pada pati dapat meningkatkan kadar air. Daya serap air digunakan untuk mengukur kemampuan bahan dalam menyerap air dengan cara disentrifug, serta menentukan jumlah air yang tersedia untuk proses gelatinisasi pati selama pemasakan. Faktor yang mempengaruhi daya serap air antara lain adalah kandungan amilosa dan gluten dari tepung, proses penambahan air, dan teknik pengulenan. Semakin tinggi kadar air serap suatu bahan pangan, maka semakin rendah daya serap airnya. Kedua adalah daya serap minyak. Daya serap minyak adalah kemampuan suatu produk pada olahan berprotein tinggi dalam menyerap lemak atau minyak digunakan untuk dua tujuan. Yang pertama, untuk meningkatkan penyerapan lemak pada daging giling hingga dapat mengurangi kehilangan sari daging karena pemasakan dan menjaga kestabilan dimensi. Kedua, untuk mencegah penyerapan lemak yang berlebihan, misalnya pada penggorengan. Hal ini disebabkan terjadinya denaturasi protein oleh panas sehingga membentuk semacam lapisan pada permukaan bahan, misalnya pada donat sehingga menghalangi penetrasi lemak. Daya serap minyak juga dipengaruhi oleh viskositas, bahwa semakin besar viskositas fluida, maka semakin rendah kecepatan mengalirnya, dan sebaliknya. Titik asap mempengaruhi daya serap minyak. Minyak dengan titik asap tinggi, daya serapnya rendah. Begitu pula sebaliknya, minyak dengan titik asap rendah memiliki daya serap yang tinggi. Asam lemak bebas yang terbentuk selama penggorengan juga mempengaruhi titik asap minyak, sehingga minyak dengan titik asap tinggi mengalami penurunan titik asap dan menyebabkan peningkatan daya serap minyak. Asam lemak bebas teroksidasi yang terbentuk dapat berperan sebagai surfaktan, sehingga akan meningkatkan kontrak produk dengan minyak yang akan menyebabkan peningkatan penyerapan minyak. Oleh karena itu, daging yang digoreng dengan minyak kelapa sawit, daya serap minyaknya lebih tinggi, rendah dibanding dengan daging ayam yang digoreng dengan minyak kelapa dan minyak jagung. Faktor yang mempengaruhi daya serap minyak adalah kadar air pada bahan pangan, yang kedua jenis minyak yang digunakan, yang ketiga pori-pori pada bahan pangan, dan yang keempat ketebalan bahan pangan. Daya serap minyak berkaitan dengan daya serap air dan struktur protein, di mana komponen minor dari gluten yang berbeda serta keseimbangan sifat-sifat gluten yang hidrofilik menyebabkan perbedaan serta keseimbangan sifat-sifat gluten yang dihidrofilik menyebabkan perbedaan kapasitas penyerapan air dan kapasitas penyerapan minyak.